Kursi Jampitsus kini memiliki nahkoda baru. Di tengah sorotan tajam publik pasca mundurnya Febri Adriansyah disusul penetapan tersangka dalam kasus korupsi yang menjeratnya, sosok Rudy Margono resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Jampitsus. Namun, ini bukan sekadar pergantian jabatan biasa. Di pundak Rudy, kini tertumpuk belasan kasus korupsi mega triliun yang tengah menjadi bola panas. Lantas, siapa Rudy Margono dan seperti apa rekam jejaknya? Usai Febri Adriansyah mundur, disusul ditetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola batubara dan TPPU, Kejagung menunjuk Rudy mengisi posisi kursi Jampitsus. Penunjukan itu dilakukan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Sabtu 11 Juli 2026. Keputusan itu tertuang dalam surat perintah Jaksa Agung nomor print strip 76-JA-07-2026. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, Rudy akan menjalankan tugas sebagai PLT Jampitsus hingga ditetapkannya pejabat definitif. Lalu, bagaimana rekam jejak Rudy Margono dan perkara apa saja yang pernah ditanganinya? Nurul Hidayati rela tinggalkan gaji dari luar negeri demi hidup di kampung halaman, Klaten, Jawa Tengah. Pilihan hidup seperti ini bukan di mainstream, jadi akan ada opini maupun kritik dari orang-orang luar. Saksikan video selengkapnya, linknya ada di deskripsi ya. Rudy Margono bukanlah sosok baru di lingkungan Korps Adiaksa. Jaksa berusia 56 tahun ini memulai karirnya pada 1994 sebagai jaksa di Kejaksaan Distrik Magetan. Ia terus meniti karir hingga dipercaya mengemban sejumlah posisi penting. Rudy memiliki jejak panjang dengan pengalaman di berbagai jabatan strategis, baik di Kejaksaan maupun di KPK. Rudy pernah memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan atau Badiklat Kejaksaan RI. Saat menjabat Kepala Badiklat, ia mendorong penguatan budaya integritas di lingkungan kejaksaan hingga lembaga itu meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Sebelum ditunjuk sebagai PLT Jampitsus, Rudy menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas sejak Desember 2024. Dalam jabatannya itu, ia bertugas mengawasi kinerja internal kejaksaan, termasuk memeriksa jaksa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik. Selain itu, sepanjang karirnya, Rudy juga pernah menduduki berbagai jabatan penting sebagai berikut. Selain berkarir di kejaksaan, Rudy juga pernah diperbantukan di KPK selama sekitar 8 tahun. Selama di lembaga anti rasuah, Rudy terlibat dalam penanganan sejumlah perkara korupsi yang menyita perhatian publik. Beberapa kasus yang pernah ditanganinya antara lain perkara mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan dan kasus mantan Gubernur Kepulauan Riau Ismet Abdullah. Pada 2008, Rudy juga dipercaya menjadi ketua tim supervisi dalam penyelesaian kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pengalamannya di KPK pun berlanjut hingga tahun 2023. Saat itu, Rudy menjadi satu-satunya jaksa yang berhasil menembus 6 besar dalam seleksi jabatan Deputi Penindakan KPK. Kini, Rudy dipercaya memimpin sementara bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Agung sebagai PLT Jampitsus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.